Nusagung Dumadi. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Kalam. Rekomendasi buku terkait Malam Satu Suro. Malam Satu Suro memiliki beberapa tradisi atau upacara adat yang dilakukan di beberapa daerah Jawa, terutama di lingkungan keraton. Jawa sendiri memiliki beberapa kebudayaan yang mengakar di dalam masyarakatnya. Berikut beberapa rekomendasi buku yang dapat dijadikan referensi untuk mengenal kebudayaan Jawa. 1. Penanggalan Jawa karya Karsono Hadji Saputra. Berikut ringkasan buku penanggalan Jawa yang dapat dijadikan referensi sebelum membelinya. Kalender Jawa atau penanggalan Jawa adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta daerah yang mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, sistem penanggalan Hindu, dan sedikit penanggalan Julian yang merupakan bagian budaya Barat. Sistem kalender Jawa memakai 2 siklus hari, siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari, Ahad sampai Sabtu, Saptawara, dan siklus pekan Pancawara yang terdiri dari 5 hari Pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Pada tahun 1633 Masehi, 1555 Saka, Sultan Agung dari Mataram berusaha keras menanamkan agama Islam di Jawa. Penanggalan Jawa diberlakukan oleh Raja Mataram Sultan Agung Hanyakarakusuma pada Jumungah Legi 1 Sura 1555, Wukukulau, Tahun Alif, Windu Kuntara untuk bumi Mataram beserta seluruh wilayah kekuasaannya. Keputusan yang dilandasi keadaan politik di Mataram tersebut merupakan kecerdasan budaya, penegasan jati diri kejawaan, merangkum unsur budaya yang berlaku pada saat itu, dan pernyataan bahwa kebudayaan Jawa sudah berlangsung selama berabad-abad jauh sebelum Hindu-Buddha masuk ke Jawa. Penanggalan Jawa, sebagai penanda dan sistem perhitungan waktu, mencerminkan cara berpikir orang Jawa yang induktif serta ketelitian dan kecermatan dalam mengelola waktu. Penanggalan Jawa bukan hanya mengandung berbagai jenis hari berdaur 5, 6, 7, 8, dan 9 tanggal, bulan, dan tahun, tetapi juga wuku, windu, dan pranata mangsa yang kesemuanya berpengaruh pada kehidupan manusia dan alam. 2. Nusa Jawa Silang Budaya 1, Batas-batas pembaratan karya Denias Lombard. Berikut rangkuman buku tersebut sebagai acuan sebelum membelinya. Buku Nusa Jawa, Silang Budaya merangkul keseluruhan sejarah Pulau Jawa menganalisis unsur-unsur kebudayaannya. Penulis merintis sebuah pendekatan yang sangat orisinal sejenis, geologi budaya, dengan mengamati berbagai lapisan budaya, mulai dari yang tampak sampai yang terpendam dalam sejarah. Setiap lapisan budaya itu diuraikan sejarah perkembangannya lalu diulas unsur masyarakat yang mengembangkannya. Pembahasan pertama mengenai unsur-unsur budaya modern, yaitu zaman pengaruh Eropa. Kedua, unsur budaya yang terbentuk sebagai dampak kedatangan agama Islam dan hubungannya dengan dunia Cina. Dan ketiga, unsur budaya yang dipengaruhi oleh peradaban India. Karya Lombard yang tersusun atas 3 jilid ini menjadi salah satu rekomendasi rujukan bagi siapapun yang tertarik dengan sejarah dan kebudayaan Jawa. Buku seri ini memang luar biasa karena lengkap mengupas Jawa dari dalam, sehingga kita bisa melihat Jawa dari luar meskipun pembaca sendiri seorang Jawa. Dimulai dari era prasasti ketika sumber sejarah berasal dari ukiran batu dan lembaran lontara, lalu beralih ke era kedatangan Islam, dan diakhiri dengan sejarah Jawa di masa kolonialisme Eropa. Buku dengan daftar buku referensi mencapai hampir 75 halaman ini akan membeberkan secara singkat tentang Jawa sebagai sebuah budaya yang muncul berkat saling silang dengan berbagai kebudayaan lain. Trilogi Nusa Jawa ini dilengkapi oleh bahasan tentang warisan kerajaan-kerajaan konsentris, ditulis secara diakronis namun berlawanan arus membuat trilogi buku ini menjadi menarik. 3. Nusa Jawa Silang Budaya 2, Jaringan Asia karya Denias Lombard. Berikut rangkuman buku Nusa Jawa Silang Budaya 2, Jaringan Asia sebagai gambaran umum sebelum membelinya. Buku Nusa Jawa, Silang Budaya merangkul keseluruhan sejarah Pulau Jawa menganalisis unsur-unsur kebudayaannya. Penulis merintis sebuah pendekatan yang sangat orisinal sejenis, geologi budaya, dengan mengamati berbagai lapisan budaya, mulai dari yang tampak sampai yang terpendam dalam sejarah. Setiap lapisan budaya itu diuraikan sejarah perkembangannya lalu diulas unsur masyarakat yang mengembangkannya.
Pembahasan pertama mengenai unsur-unsur budaya modern, yaitu zaman pengaruh Eropa. Kedua, unsur budaya yang terbentuk sebagai dampak kedatangan agama Islam dan hubungannya dengan dunia Cina. Dan ketiga, unsur budaya yang dipengaruhi oleh peradaban India. Karya Lombard YG tersusun atas 3 jilid ini menjadi salah satu rekomendasi rujukan bagi siapapun yang tertarik dengan sejarah dan kebudayaan Jawa. Buku seri ini memang luar biasa karena lengkap mengupas Jawa dari dalam, sehingga kita bisa melihat Jawa dari luar meskipun pembaca sendiri seorang Jawa. Dimulai dari era prasasti ketika sumber sejarah berasal dari ukiran batu dan lembaran lontara, lalu beralih ke era kedatangan Islam, dan diakhiri dengan sejarah Jawa di masa kolonialisme Eropa. Buku dengan daftar buku referensi mencapai hampir 75 halaman ini akan membeberkan secara singkat tentang Jawa sebagai sebuah budaya yang muncul berkat saling silang dengan berbagai kebudayaan lain. Trilogi Nusa Jawa ini dilengkapi oleh bahasan tentang warisan kerajaan-kerajaan konsentris, ditulis secara diakronis namun berlawanan arus membuat trilogi buku ini menjadi menarik. 4. Nusa Jawa Silang Budaya 3, Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris karya Denias Lombard. Berikut rekomendasi buku tersebut sebagai referensi sebelum membelinya. Buku Nusa Jawa, Silang Budaya merangkul keseluruhan sejarah Pulau Jawa menganalisis unsur-unsur kebudayaannya. Penulis merintis sebuah pendekatan yang sangat orisinal sejenis, geologi budaya, dengan mengamati berbagai lapisan budaya, mulai dari yang tampak sampai yang terpendam dalam sejarah. Setiap lapisan budaya itu diuraikan sejarah perkembangannya lalu diulas unsur masyarakat yang mengembangkannya. Pembahasan pertama mengenai unsur-unsur budaya modern, yaitu zaman pengaruh Eropa. Kedua, unsur budaya yang terbentuk sebagai dampak kedatangan agama Islam dan hubungannya dengan dunia Cina. Dan ketiga, unsur budaya yang dipengaruhi oleh peradaban India. Karya Lombard YG tersusun atas 3 jilid ini menjadi salah satu rekomendasi rujukan bagi siapapun yang tertarik dengan sejarah dan kebudayaan Jawa. Buku seri ini memang luar biasa karena lengkap mengupas Jawa dari dalam, sehingga kita bisa melihat Jawa dari luar meskipun pembaca sendiri seorang Jawa. Dimulai dari era prasasti ketika sumber sejarah berasal dari ukiran batu dan lembaran lontara, lalu beralih ke era kedatangan Islam, dan diakhiri dengan sejarah Jawa di masa kolonialisme Eropa. Buku dengan daftar buku referensi mencapai hampir 75 halaman ini akan membeberkan secara singkat tentang Jawa sebagai sebuah budaya yang muncul berkat saling silang dengan berbagai kebudayaan lain. Trilogi Nusa Jawa ini dilengkapi oleh bahasan tentang warisan kerajaan-kerajaan konsentris, ditulis secara diakronis namun berlawanan arus membuat trilogi buku ini menjadi menarik. 5. Kitab Primbon Jawa Serbaguna karya Raden Gunasasmita. Berikut rangkuman buku tersebut yang dapat dijadikan pegangan sebelum membelinya. Kitab Primbon adalah sekumpulan kearifan lokal supaya seseorang mampu memahami dirinya, sesamanya, dan alam makrokosmos maupun mikrokosmos tempat dia hidup. Selama ratusan tahun Kitab Primbon menjadi pedoman sehari-hari bagi orang Jawa untuk mengartikan berbagai fenomena. Kandungan ilmu dan ngelmu dalam Primbon Jawa akan membuat kita mengerti apa yang tidak dimengerti orang lain. Ilmu dan ilmu ini terbukti tetap relevan dalam berbagai situasi dan berguna sepanjang masa. Hal-hal penting yang termuat dalam kitab Primbon Jawa Serbaguna antara lain, sifat, hari, pasaran, neptu, bulan, dan tahun. Tabiat manusia menurut waktu kelahiran dan ciri fisik, letak tahi lalat, bentuk kepala, bibir, dagu, raut wajah, dan lain-lain. Aneka perhitungan tentang jodoh dan pernikahan, prosesi perkawinan adat Jawa lengkap dengan upacara selamatannya. Pengobatan tradisional untuk anak dan orang tua, dari jamu khusus untuk ibu hamil dan menyusui, memperbanyak ASI, agar makin dicintai suami, hingga aneka resep tradisional untuk merawat bayi. Makna berbagai firasat, dari mimpi, kedutan, hati yang tiba-tiba berdebar-debar, telinga berdenging, DLL. Arti dari fenomena alam dan lingkungan sekeliling, mulai gempa bumi, lolongan anjing, perilaku kucing, tikus, kicau burung, datangnya kupu-kupu, terjadinya halilintar, gerhana matahari dan bulan, dan lain-lain. Perhitungan tentang barang tersebut bisa ditemukan atau tidak. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Rebedo, Mir ing Sambikolo.